الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Semoga dengan wasiat ketakwaan ini kita semua dapat menjaga kestabilan takwa hingga akhir hayat nanti dan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Tiap waktu pasti ada saja dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, baik disadari oleh kita maupun tidak. Boleh jadi kita tidak sadar bahwa sebelum sholat Jumat kita telah menyakiti hati orang lain. Boleh jadi sewaktu scrolling media sosial kita melihat pemandangan yang menimbulkan dosa. Boleh jadi ketika kita hendak pergi sholat Jumat ada kesombongan yang terlahir dari hati kita, seolah kita adalah hamba yang soleh. Atau boleh jadi di masa lalu kita pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, yang hingga saat ini bahkan belum dimintakan maafnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sanalah kita perlu bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat bukan sekadar lisan dengan mengucapkan istighfar saja, akan tetapi harus diiringi dengan niat kuat bahwa kita tidak akan mengulanginya. Di sini Khatibul Syekh Zainuddin Al-Balibari dalam kitabnya Fathul Mu'in halaman 653 beliau menyebutkan
tiga syarat utama, yaitu yang pertama, penyesalan atas dosa harus muncul dari kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, bukan karena alasan-alasan duniawi seperti takut akan hukuman atau kehilangan materi. Yang kedua, berhenti dari dosa. Seseorang yang masih melakukan dosa harus segera menghentikan perbuatannya. Jika dia masih berniat untuk melakukan dosa yang sama di masa mendatang, maka tobatnya tidak sah. Yang ketiga, niat tidak mengulangi. Orang yang bertobat harus memiliki niat yang teguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya sepanjang hidupnya. Jika seseorang sudah tidak bisa mengulangi perbuatannya, misalnya dikebiri setelah berzina, maka niat ini tidak diperlukan lagi karena sudah tidak mungkin terjadi. Selain itu, jemaah sekalian, jika dosa yang kita lakukan melibatkan hak-hak orang lain, baik dalam bentuk harta, kehormatan, atau yang lainnya, pelaku harus berupaya mengembalikan atau memperbaiki hak-hak tersebut dengan segala cara yang ia mampu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berbuat dosa, maka kita harus segera kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di sini maksudnya adalah kembali mengingat bahwa kita semua berada dalam pengawasan Allah dan bahwa Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Syekh Muhammad Az-Zuhairi dalam Tafsir Munir jilid 4 halaman 89 menjelaskan ayat yang tadi khatib baca. Beliau berkata, walladzina idza fa'alu fahishatan ay dzamban yata'adda dararuhu ila al-ghairi kaz-zina wal-riba was-sariqa wal-riba wa nahwiha aw dhalamu anfusahum ay fa'alu dzamban yaqtasiru dararuhu 'alaihim kashurbil khamri wa nahwihi dzakaru wa'dallah wa wa'idahu wa 'azamatahu wa jalalahu farji'u ilaihi taibina mustaghfirina li dzunubihim talibina rahmatahu. Artinya, ayat dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, maksudnya yaitu dosa yang dampaknya mengenai orang lain seperti zina, riba, pencurian, riba dan sejenisnya.
atau menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa yang hanya merugikan diri sendiri, seperti minum khamr dan sejenisnya. Mereka mengingat janji Allah dan ancamannya serta kebesaran dan keagungannya, lalu mereka kembali kepadanya dengan bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka seraya memohon rahmat-Nya. Dengan demikian, jamaah sekalian, kita semua diingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sifat rahmat dan kasih sayangnya yang begitu besar. Setelah menyadari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah dengan bertobat, memohon ampun atas kesalahan dan kemaksiatan yang telah dilakukan, serta meminta rahmat darinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting diketahui juga bahwa ketika kita hendak bertobat dan memohon ampun, kita harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Kita harus malu bahwa kita melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan naudzubillah, jangan sampai kita mengekspos dan memperlihatkan kemaksiatan kita kepada khalayak banyak, misalnya dengan diunggah ke media sosial. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertobat dan memperbanyak istighfar setiap harinya, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Jamaah sekalian, selain yang tadi disebutkan oleh khatib tentang pentingnya memperbanyak bertobat dan mengucap istighfar dengan harapan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah, kita juga harus memahami istighfar dan cara memohon ampun yang tepat itu seperti apa. Syekh Wahbah menjelaskan dalam tafsir Munir, qala ulama'ul malikiyah al-istighfaru matlubu huwa alladhi yahullu uqdal israr wa yathbutu ma'nahu fil jinan la talaffudhu bil lisan fa amma man qala bi lisanihi astaghfirullah wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatihi fastaghfiruhu dzalika yahtaju ila istighfar. Artinya, para ulama Malikiyah berkata, istighfar yang diharapkan adalah istighfar yang mampu melepaskan keinginan untuk terus-menerus melakukan dosa, dan mana istighfar tersebut tertanam dalam hati, bukan hanya diucapkan dengan lisan. Adapun seseorang yang mengucapkan aku memohon ampun kepada Allah atau astaghfirullah dengan lisannya saja, tetapi hatinya tetap bersikeras melakukan kemaksiatan, maka ucapan astaghfirullah itu sendiri harus dimintakan ampun karena tidak sungguh-sungguh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa, tetapi yang diminta adalah kesadaran untuk mengakui kesalahan dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk merenung, memohon ampunan dan berkomitmen memperbaiki diri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbi thumma taba, taba Allahu 'alaihi." Artinya, sesungguhnya jika seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertaubat,
Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa